Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita parubaya yang bernama Maria, di mana ia sedang berjuang melahirkan seorang anak yang telah puluhan tahun dinantikan kehadirannya. Singkat cerita, scene beralih ke toko properti di mana terlihat seorang sales pelontos bernama Bejo yang tengah menjelaskan produk meja kaca estetik kepada Maria dan suaminya yang bernama David. Di mana Bejo mengatakan jika meja ini bisa menjadi hiasan terbaik di dalam sebuah rumah. Terlebih meja ini sangatlah langka dan hanya ada 2 saja, di mana yang satunya berada di dunia dan satunya lagi berada di alam gaib. Tak cuman itu, meja ini terbuat dari bahan terbaik dan dilapisi emas yang diambil langsung dari dalam makam Raja Gurun. Bejo pun menjelaskan jika kaca di meja ini sangatlah kuat dan bisa bertahan sampai 7 turunan. Mendengar bacotan sales yang template, Maria yang muak mengajak David untuk segera pulang. Namun di saat itu pula, David yang termakan rayuan Bejo tetap ingin membelinya meskipun ia harus marahan sama istrinya selama sebulan gara-gara hal tersebut. Si sabes que lo quiero con locura. Bueno, pero a usted le pega. Sí, como se la gana. Porque es usted un... Singkat waktu, setelah melalui perdebatan dengan sang istri, David pun akhirnya membawa pulang meja kaca estetik ini meskipun harus berjuang sendirian melewati tangga apartemen. Setibanya di apartemen, sambil mendengarkan bacotan Maria yang jontor, David terlihat sibuk merakit meja kesayangannya itu. ¿Qué tienes de raro? ¿Reniegas del nombre de tu hijo? ¿Todo esto por la mesita, en serio? Menyadari skrup mejanya yang kurang, David yang kesal langsung menelpon Bejo dan memintanya untuk segera mengirimkan skrup tersebut. Hingga sesaat kemudian, Maria pun seakan puas karena sepertinya David telah tertipu oleh si Bejo. Namun David berusaha positive thinking karena mungkin saja skrupnya tertinggal ketika lagi di packing. Kesal dengan bebatokan suaminya, Maria yang akan berbelanja meminta David untuk menjaga bocil selama ia pergi. Namun akibat suara pintu tadi, bocil pun seketika menangis dan di tengah kepanikan, David langsung memutarkan musik box dan berusaha untuk menenangkan bayinya itu. Akan tetapi, David yang gak tahu cara mengurus bayi semakin menjadi panik saat tangisan anaknya malah semakin menjadi keras. ¿El papa? ¿Cuánto te quiere el papa? ¿Cuánto te quiere? Sungguh kopet akibat kemasukan dedemit. Hal yang mengerikan pun terjadi sampai-sampai gua nggak mau menyebutkan apa yang telah dilakukan oleh David. Dan kalian pun pasti sudah tahu dari scene yang tadi kita lihat. Sementara di supermarket, Maria yang sedang berbelanja langsung semeringah saat bertemu dengan bestinya yang bernama Susi, di mana ia datang bersama putrinya. Hingga setelah sedikit menggibah, Susi yang belum sempat menjenguk terlihat mengucapkan selamat atas kelahiran bayi Maria yang telah puluhan tahun sangat ditunggu-tunggu kehadirannya. Lantas Maria mengungkapkan jika saat ini bocil sedang diasuh oleh David tanpa ia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada putranya. ¿Y tu marido qué tal? Jo, hace mucho que no lo veo. Ya lo siento. Gracias. Pocos momentos de paz vas a tener a partir de ahora. Kepanikan pun semakin menjadi saat David menerima telepon dari Maria. Lantas Susi yang berusaha memberi selamat seketika heran saat David tiba-tiba menutup teleponnya. Namun sesaat kemudian, penyesalan David semakin mendalam saat menyadari bau di dalam popok putranya. Dan ternyata sedari tadi, anaknya rewel hanya karena ngopet di dalam popoknya. Setelah mengganti popok, dengan hati yang hancur, David langsung memindahkan jasad bocil ke dalam kamarnya. Kemudian di tengah keadaan syok parah, David berusaha mencari alat pembersih untuk membereskan TKP. Mengerikan sekali, David pun syok parah saat menemukan kepala anaknya yang tergeletak di kolong sofa. Namun ia yang merasa berdosa terlihat tidak sanggup untuk mengambilnya. Di tengah rasa syok dan penyesalan yang mendalam, ia pun semakin panik saat mendapatkan pesan dari istrinya yang akan segera pulang. Lantas, David yang sedih langsung bergegas untuk mandi terlebih dahulu.
Ketika sedang mandi, David terlihat kebingungan untuk memikirkan alasan yang harus ia ungkapkan pada Maria tentang kejadian naas yang telah ia lakukan. Selesai mandi, David yang kebingungan terlihat pergi ke balkon di mana ia sempat memikirkan jalan pintas untuk menyusul bocil. Namun di tengah kebingungan, tiba-tiba saja suara bel kedatangan Maria pun berbunyi. Saat Maria datang, ia pun ngebacot karena David kelamaan membuka pintu. Lantas ia pun menanyakan keberadaan bocil. Kemudian David yang gugup mengungkapkan jika bocil baru saja tertidur. Dan tanpa rasa curiga, Maria yang sampai di ruang tengah seketika syok parah saat melihat karpetnya kotor oleh noda darah. Namun David menjelaskan jika noda tersebut merupakan noda darahnya sendiri setelah terluka oleh pecahan-pecahan kaca ketika sedang berusaha membetulkan meja. Meskipun kesal dengan apa yang terjadi, namun Maria tidak bisa menahan tawa saat menyadari jika David telah tertipu oleh sales bejo yang katanya meja kaca ini tidak bisa pecah sampai 7 turunan. Akan tetapi, sambil menatap ke kolong sofa, David terlihat menangis dengan kebohongan yang harus ia lakukan. Cristal irrompible decía el. Selang beberapa saat kemudian, dengan suara ketawa yang mirip mak lampir, Maria masih mengungkit dan menertawakan suaminya itu yang termakan tipu muslihat si bejo. Tanpa ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, Maria terlihat bahagia saat ngebully suaminya yang dianggap bodoh. No te ha durado ni un día. Lantas setelah puas tertawa, Maria yang khawatir putranya terbangun bergegas pergi ke kamar bocil untuk membawakan radio pengawas. Namun belum jelas Maria mengecek bayinya, David pun datang dan mengalihkan perhatiannya. Lantas David tiba-tiba berkata jika dirinya menyesal telah membeli meja itu dan tidak mendengarkan ucapan Maria. Mendengar David yang tidak seperti biasanya, Maria mengerti dan memaafkan tindakan bodoh David. Terlebih selama ini, David memang tidak pernah menginginkan barang seperti ia menginginkan meja itu. Kemudian Maria pun mengajak David untuk kembali ke dapur. Quería que lo supiera. Que con esto del embarazo, pues... Sesampainya di dapur, Maria pun merasa heran saat mendengar suara tetesan aneh dari radio pengawas. Mendengar hal itu, David yang panik bergegas pergi ke kamar bocil. Suena algo como si hubiera un goteo. Betapa lemasnya David saat melihat rembesan darah bocil yang mulai menetes sampai ke lantai. Di tengah tekanan batin dan halusinasi yang David alami, Maria pun bergegas membukakan pintu untuk menyambut kedatangan saudaranya. Sesaat kemudian, Maria pun menyambut kedatangan adik iparnya yang bernama Carlos dan pasangan kumpul kambingnya yang bernama Christina, di mana mereka berencana untuk memberikan selamat atas kelahiran anaknya. Sementara di ruang tengah, David yang panik berusaha menguatkan diri untuk bertemu dengan adiknya. Setibanya di ruang tengah, Maria pun menceritakan insiden pecahnya kaca meja yang sedang dipasang David setelah tertipu oleh sales pelontos di toko properti. Hingga kejadian itu membuat tangan David terluka cukup parah, namun sesaat kemudian Christina pun panik saat melihat darah segar yang berada di kolong sofa. Takut kepala anaknya ketahuan, David pun langsung membersihkannya. Si es que has salpicado. Va muy bien saber estas cosas por si... No sé mucho. Anda, Cris, no te cortes. ¿Y lo que piensas? Sesaat kemudian, mereka yang ingin bertemu bocil langsung memberikan hadiah. Sontak David pun semakin lemas saat melihat hadiah baju pemberian Carlos untuk anaknya. Lantas mereka pun tidak sabar untuk segera melihat ponakannya yang manis itu. Akan tetapi David yang panik langsung kesal dan meminta Carlos untuk bersabar. Terlebih dirinya telah bersusah payah untuk menidurkannya. Dirasa ada benarnya, Maria pun mengajak Christina untuk makan terlebih dahulu dan menikmati waktu sebelum putranya terbangun. Cariño, ahí va. Gracias. ¿Quieres agua? Ay, sí, por favor. A miles de soldados. Y de ahí viene la tortilla. Singkat waktu, di tengah hangatnya suasana makan, David yang syok parah terlihat mengalami serangan panik. Al menos come un poquito de tortilla, ¿no? Di tengah kehaluan yang terjadi, Maria yang merasa heran menyarankan David untuk pergi ke puskesmas untuk memeriksakan luka di tangannya itu.
Namun dirasa baik-baik saja, David meminta mereka untuk menikmati jamuan ini. Yo a Jesús lo quiero mucho. No, qué bonito. Lagi-lagi David dihantui rasa bersalah, di mana ia benar-benar menyesal telah membeli meja kaca itu dari si sales bejo. Di mana ia berpikir jika saja ia tidak membelinya, mungkin insiden ini tidak akan pernah terjadi. Hingga di tengah sikap David yang semakin aneh, Carlos berusaha mencairkan suasana dengan memberitahukan kabar kehamilan Christina. Lantas sambil menunjukkan hasil USG, Carlos mengungkapkan jika saat ini Christina sedang mengandung bayi dari hasil kumpul kambingnya selama 2 tahun ini. Namun di tengah kebahagiaan, Carlos yang penasaran dengan sikap kakaknya yang aneh meminta David untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Akan tetapi, David yang telah dihantui rasa bersalah langsung beranjak pergi ke WC. Di tengah suasana canggung, Carlos yang khawatir langsung beranjak menyusul kakaknya itu. Ha sido un accidente estúpido pero ha pasado. Y ver cómo lloras sin consuelo por mi culpa. Sesaat kemudian, sambil menahan tangis, David pun merekam pengakuannya yang telah menghabisi anaknya. Dan kini ia pun merasa tidak sanggup lagi untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Namun di tengah pengakuan yang David lakukan, tanpa diduga semua itu didengar oleh Carlos. Dirasa tidak ada cara lain, akhirnya David pun mengakui semuanya kepada Carlos. ¿Por qué quieres verlo? Betapa lemasnya Carlos saat mendapati keponakannya yang tanpa kepala. David pun berkata jika hal ini dikarenakan kaca meja yang pecah, di mana saat ini kepalanya masih tergeletak di kolong sofa dan ia tidak sanggup untuk mengambilnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Carlos pun merasa bingung untuk memberitahukan kabar kematian bocil yang mengenaskan. Karena mau seperti apapun, David tidak bisa menyembunyikan hal ini dan mungkin dalam beberapa menit lagi, insiden ini akan segera terungkap. Ia pun tidak bisa membayangkan apa yang akan Maria alami setelah mendengarkan kabar mengerikan ini. Déjame pensar. Jesús necesitará. María no querrá. Sementara itu, Maria pun menyambut gadis tetangga bernama Ruth yang datang membawa anjaynya untuk mengenalkannya pada bocil. Hola María, ¿está Jesús? Sí, pero Tu marido me besó en el ascensor. Hingga sesaat kemudian, Carlos dan David yang kembali ke ruang tengah langsung panik saat anjay yang Ruth bawa menggonggong ke arah sofa. Jesús, este día de mierda no creo que vaya a ir a peor. Di tengah keadaan genting, Maria yang melihat hal itu meminta Carlos untuk menunjukkan apa yang ia temukan. Ay, Carlos. Sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saat Maria melihat putranya yang selama ini ia idam-idamkan, kini sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Sungguh tragis, Maria yang syok tiba-tiba sudah menghilang dan menyusul putranya ke alam barzah. Singkat cerita, saat tim kepolisian melakukan penyidikan, para warga pun berkumpul di TKP. Lantas Bribka Iso mengungkapkan pada atasannya jika dalam insiden mengerikan tersebut, tim kepolisian menemukan jasad bayi tanpa kepala di dalam kamar. Tak cuman itu, Maria pun nekat mendiskon umurnya sambil memeluk kepala putranya yang langsung disusul oleh suaminya. Namun meskipun begitu, Carlos yang menjadi saksi dalam insiden tersebut mengalami trauma parah dan belum bisa dimintai keterangan. ¿Y los testigos qué dicen? Bisa kita lihat, arwah dari keluarga ini terlihat memangku anaknya di depan meja kaca yang menjadi sumber malapetaka oleh kesalahan David yang kerasukan dedemit kopet. Lalu, film pun sudah berakhir. Gimana? Apakah kalian tertarik untuk menonton film ini secara langsung? Kalau begitu, jangan lupa subre aja biar nggak ketinggalan video terbaru dari Verlin House.